Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara, para sobat dan handai tolan sekalian. Kita bertemu kembali dalam channel kita, Lifelong Education, pendidikan sepanjang hayat. Pada malam hari ini kita akan membahas tema yang menarik sekali, yaitu kesurupan di asrama. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara, para sobat dan handai tolan sekalian, ada banyak kejadian yang serupa telah terjadi di berbagai-bagai tempat, di berbagai-bagai asrama. Termasuk misalnya orang-orang kadang menyebut di asrama tentara, asrama kepolisian, asrama akademi ini, akademi itu, asrama kampus, asrama sekolah, bahkan asrama-asrama yang setingkat SMP, SMU. Nah Bapak Ibu, saudara-saudaraku, para sobat dan handai tolan sekalian, hal yang serupa juga terjadi di mes-mes karyawan, asrama-asrama karyawan. Pabrik-pabrik tertentu mereka punya mes atau juga sebenarnya semacam asrama. Satu kamar bisa 4 orang atau satu rumah bisa 10 orang. Jadi mereka tinggal beramai-ramai, konsep mes yang pada dasarnya juga kurang lebih konsep asrama. Hidup bersama, tinggal bersama, tidur bersama. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara, para sobat dan handai tolan sekalian, dalam kondisi hidup yang demikian ini, kita tidak tahu teman-teman kita dari berbagai-bagai daerah asalnya. Dari berbagai-bagai tempat mereka datang mengadu nasib. Dari berbagai-bagai kampung halaman mereka datang untuk sekolah, untuk belajar. Dan kita tidak tahu latar belakang mereka masing-masing dengan keluarga dan sanak famili handai tolan dan pertemanan mereka. Sampai satu hari lama-lama hidup bersama, semakin lama semakin mengenal. Semakin sering berinteraksi, lama-lama semakin mengenal. Dalam kondisi seperti ini, kadang-kadang di mes dan asrama muncul fenomena-fenomena yang menakutkan. Yaitu kadang-kadang terjadi orang geleper-geleper, pingsan, atau orang kejang-kejang, orang kesurupan, meraung-raung, meronta-ronta, atau bahkan kadang-kadang sedikit menyerang orang-orang di sekitarnya. Ngamuk-ngamuk, tak terkendali, bahkan kadang-kadang dengan kekuatan yang melebihi manusia yang wajar atau melebihi kekuatan dirinya pada umumnya. Yang kita kadang-kadang masyarakat umum sering sebut sebagai kesurupan. Nah, kejadian-kejadian seperti ini saya juga sudah sering mengamatinya. Termasuk juga kejadian di asrama sekolah teologia, di asrama seminari. Terjadi juga hal-hal yang demikian. Ada mahasiswa, ada mahasiswi, terkadang kesurupan. Beberapa kali terjadi justru pada malam hari, jam 10, jam 11, jam 12. Ketika semua aktivitas sudah selesai, orang-orang, teman-teman, asrama putra, asrama putri sudah bersiap untuk istirahat. Tiba-tiba ada satu orang tergeletak di kamar mandi, tak sadarkan diri, diangkat, lalu didoakan, dan tiba-tiba dia bisa meraung-raung, meronta-ronta. Kejadian yang serupa juga bisa terjadi di sore hari, bahkan pagi hari. Tiba-tiba dia gelepar-gelepar, kadang-kadang meraung-raung. Orang-orang ini kesurupan. Nah, karena begitu Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kepala sobat dan handai tolan sekalian, menimbang begitu seringnya hal-hal demikian terjadi, maka kita perlu belajar sedikit banyak untuk menganalisanya, untuk memeriksanya, dan terlebih lagi untuk menangani kejadian-kejadian kesurupan seperti ini. Seringkali adalah setelah satu orang kesurupan, nantinya 1-2 jam kemudian ada lagi yang lain kesurupan. Bahkan satu orang kesurupan, 1-2 hari kemudian ada lagi yang lainnya kesurupan. Walaupun dengan fenomena-fenomena yang mungkin agak sedikit berbeda. Nah begitu kejadiannya Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi orang-orang masyarakat umum kadang-kadang berkata, ternyata kesurupan itu bisa menular ke teman-temannya. Dan sangat mengerikan, menakutkan bagi sebagian orang. Walaupun sebenarnya bagi sebagian orang lainnya, ya itu hal yang biasa-biasa saja. Hal yang lumrah terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Bagaimanapun kita hidup di Indonesia, kita familiar dengan perkara-perkara mistik seperti itu.
Banyak istilah dalam kosakata bahasa Indonesia yang begitu kaya, ya, berkaitan dengan roh jahat, gondrowo, wiwi, tuyul, bakyul, kuntilanak, sundar bolong, fanfir model barat, dan loncat-loncat model China. Ada banyak lagi cerita-cerita seperti itu dalam berbagai macam suku bangsa masyarakat di Indonesia. Roh-roh jahat bergentayang, aura-aura arwah datang menghantui seseorang, datang kembali, dikatakan begitu. Dan hal-hal ini sangat menakutkan. Apalagi kita tahu bahwa orang tua, kakek nenek, ayah ibu kadang-kadang suka mencari-cari kepada hal yang mistik. Anaknya akan pergi bekerja ke kota lain, akan pergi studi ke kota provinsi lain, lalu dicarikan jimat, dibekalin, diambilkan jimat, dimintakan jimat dari tua-tua tertentu, dukun-dukun tertentu, orang-orang pintar tertentu, dikasihkan pada anaknya, bawa terus dalam kantong kemanapun engkau pergi, supaya engkau dilindungi, engkau kuat, engkau sehat, engkau tidak akan menghadapi mara bahaya. Kadang-kadang juga ibu-ibu demi untuk mempertahankan awet muda supaya tetap langsing, tetap cantik, tetap ayu, tidak tua-tua, pasang susuk, sengaja mencari orang pintar ini itu untuk mempertahankan awet muda. Ada para penjahat, termasuk juga polisi, tentara, karena mereka ingin kekuatan badan, kekuatan fisik, bahkan mereka ingin kebal, tidak mempan oleh parang, tidak mempan oleh pistol. Mereka belajar ilmu, cari guru, semedi ke sana, berikan sesajen ke sana, supaya mendapatkan ilmu kebal, badannya kebal, belajar mencari hal-hal seperti itu. Kondisi-kondisi seperti ini yang kita hadapi di Indonesia. Itu sebabnya ada banyak fenomena-fenomena seperti ini. Ketika berkumpul bersama dalam mes, dalam asrama, tiba-tiba 1-2 orang kesurupan, ramai, orang-orang lainnya menjadi gempar, dan 1-2 jam menular ke orang lain, 1-2 hari kemudian juga tertular ke teman-temannya. Hal-hal inilah yang kita hadapi dalam masyarakat kita. Oleh karena itu, kita perlu menganalisanya dengan benar, kita perlu mengamatinya, dan kita perlu mencari jalan keluar yang tepat. Pada malam hari ini, kita pelajarin dulu fenomena-fenomena ini. Dan kali berikutnya kita akan lihat berbagai analisa yang lebih detail tentang kasus per kasus, dan penanganan yang lebih detail kasus per kasus menghadapi kesurupan di asrama. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Nantikan seri yang berikutnya lagi.